Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian yang budiman, kembali lagi bersama kami dalam channel Khazanah Pengetahuan. Pada video kali ini kita belum langsung pada pembahasan lanjutan ya dari video-video kemarin, karena dari video yang lalu yang semalam kita upload di akun YouTube kita, kemudian ada beberapa pertanyaan yang kemudian muncul, dan pada video kali ini kami akan mencoba untuk menjawabnya. Akan tetapi jikalau misalnya dalam jawaban yang kami berikan tidak pas, kemudian tidak sesuai dengan harapan dari saudara-saudara sekalian, kami mohon maaf. Akan tetapi bisa kemudian saudara-saudara merecek kembali di beberapa buku-buku, misalnya manakib ya, kitab manakib dari para imam ya, para sahabat, misalnya manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian manakibnya Syekh Muhammad Bahuddin Naqsyabandi dan lain sebagainya, atau misalnya manakib para orang-orang terkemuka dalam agama, misalnya manakibnya para wali, manakibnya para syekh, yang kemudian bisa saudara-saudara sekalian pelajari. Pada video kali ini kita akan membahas ada dua pertanyaan yang kemudian muncul dikomentari oleh akun yang kemudian bernama Irfandi Abdullah, yang kemudian kalian bisa baca di sebelah kanan saya ini. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kemudian nantinya akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Bukan hanya Irfandi Abdullah, ada juga Zafar Nuh yang kemudian mempertanyakan menyangkut tentang apa yang harusnya kita pahami tentang tarekat ya gitu. Sebenarnya misalnya pertanyaan dari Irfandi Abdullah menyangkut tentang kira-kira bagaimana sih paham tarekat Naqsyabandi gitu kan, kemudian tarekat-tarekat yang lain. Kalau secara kita meneliti secara panjang lebar tentang bagaimana sejarah perkembangan Islam, kemudian sejarah pemikiran Islam, tarekat-tarekat ini mulai muncul bukan nanti pada masa sahabat ya, bukan pula pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Akan tetapi tarekat ini mulai muncul ketika masa-masa dinasti-dinasti Islam, ya, misalnya dinasti Umayyah, kemudian dinasti Abbasiyah. Nah, tarekat ini muncul seiring dengan perkembangan pemikiran dan bagaimana interpretasi dari seorang wali atau lebih daripada seorang wali terhadap ajaran Islam, sehingga mereka coba membentuk satu jalan ya, atau lewat beberapa yang kemudian merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, sehingga mereka membentuk satu ajaran-ajaran yang diambil dari sumber Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk dijadikan sebagai pegangan bagi umat Islam di waktu yang akan mendatang atau pada masa-masa mereka. Kita bisa melihat bahwa ketika tarekat ini muncul, sebenarnya ini adalah merupakan gerakan pembaruan pemikiran. Gerakan pembaruan pemikiran ini muncul dikarenakan adanya satu kecenderungan para waliullah, ya, para kekasih Allah yang melihat keadaan manusia yang sudah tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya, ya, tarekat-tarekat ini kebanyakan muncul dari keturunan-keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Hasan dan Husain. Ada yang kemudian beranggapan bahwa tarekat-tarekat ini pertama kali dirumuskan oleh Imam Ja'far As-Shadiq ya, yang kemudian telah memberikan beberapa ajaran penting tentang bagaimana memahami isi-isi Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya menyangkut tentang satu proses perjalanan spiritual. Banyak orang beranggapan bahwa tarekat ini tidak baik untuk dipelajari. Ada pula yang beranggapan bahwa tarekat ini dan tarekat ini bid'ah dan lain sebagainya. Tapi saya ingin tegaskan saudara bahwa tarekat tidak semuanya bid'ah, tidak semuanya sesat. Tarekat itu sendiri
itu kemudian secara etimologi kita bisa pahami sebagai jalan. Kalian bisa melihat dalam bukunya Nur Khalis Majid, ya, jalan-jalan menuju Tuhan. Artinya, kalau misalnya kita mencapai pada satu perjalanan spiritual, kita tidak serta-merta begitu saja mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi, kita juga bisa mempelajari dari bagaimana proses pembelajaran para wali, ya. Kemudian proses pembelajaran para ulama terkemuka yang dahulu lahir pada masa-masa mereka, yang kesohor pada zaman mereka, sehingga kita bisa mengambil beberapa pelajaran dari mereka. Misalnya pertanyaan dari saudara Irfandi Abdullah tentang kira-kira bagaimana sih paham tarekat Naqsyabandi itu? Saya sendiri bukan orang tarekat Naqsyabandiyah, ya. Akan tetapi secara umum orang bisa memahami bahwa tarekat Naqsyabandiyah itu sebenarnya pertama kali muncul pada akhir abad ke-14 Masehi, yakni dibawa oleh Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi yang lahir pada tahun 1318 Masehi. Nah, dari kelahiran beliau sampai pada masa dewasa beliau, sampai beliau kemudian diberikan ijazah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala lewat satu penemuan-penemuan ru'ya beliau, sehingga beliau coba meneruskan ajaran-ajaran beliau berdasarkan daripada apa yang kemudian muncul dan juga menjadi kajian mendasar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tarekat Naqsyabandiyah sendiri itu memiliki ajaran yang fundamental, ya. Ajaran yang fundamental dari tarekat Naqsyabandi ini adalah salah satunya adalah proses pengenalan diri. Sebenarnya tidak jauh berbeda dari tarekat Al-Qadiriyah yang kemudian ditanyakan oleh Ja'far Nuh ini. Akan tetapi satu hal yang paling mendasar dari tarekat Naqsyabandi itu adalah ia melalui satu anugerah ru'yah, atau yang disebut beberapa kalangan ulama, misalnya kita mengambil dari terminologinya Al-Ghazali, ini disebut dengan ilmu laduni. Nah, ilmu laduni sendiri itu diambil dari satu firman Allah dalam Quran surat Ar-Rahman, yakni allamahul bayan. Ada satu penjelasan yang Allah Subhanahu wa taala langsung berikan kepada orang tersebut. Jadi orang tersebut sudah tidak lagi belajar kepada orang lain, tapi Allah sendiri yang mengajarinya lewat penemuan-penemuan spiritual. Dan inilah ketercapaian-ketercapaian dari orang-orang yang bergelut pada tarekat Naqsyabandiyah. Di lain sisi, tarekat Naqsyabandiyah ini diambil dari nama pendirinya langsung, ya, Muhammad Bahauddin Naqsyabandi yang lahir pada tahun 1318 Masehi. Tarekat Naqsyabandiyah mulai tersebar, ya, di seluruh wilayah di Uzbekistan, beberapa daerah di Rusia, mohon maaf, ya, dan juga beberapa daerah di timur dunia, kemudian ada di Asia Selatan, Asia Tengah, dan lain sebagainya. Tarekat Naqsyabandiyah tersebar luas. Bahkan kita di Indonesia sendiri, itu tarekat Naqsyabandiyah hampir di seluruh wilayah Indonesia. Mulai dari timur hingga barat Indonesia, semuanya ada tarekat Naqsyabandiyah. Tarekat Naqsyabandiyah dibawa ke Indonesia pada abad ke-19 oleh Syekh Ahmad Khatib Asy-Syambasi, ya, yang kemudian coba merendengkan tarekat Naqsyabandiyah dengan tarekat Qadiriyah, sehingga tarekat yang dibawa di Indonesia disebut sebagai tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Oleh karenanya saudara, tarekat Naqsyabandiyah sendiri di lain sisi bukan hanya ketercapaian laduni. Misalnya ada satu keterkaitan paham mereka yang kemudian kita sebut dengan hudrun qalbi, atau proses penyucian jiwa. Nah, proses penyucian jiwa ini mereka lalui lewat khalwat, ya. Lewat khalwat bersama Allah Subhanahu wa taala, lewat pelakonan zikir, kemudian salawat dan pembacaan hadrat dan lain sebagainya. Ini mereka lakukan hanya untuk kemudian mendekatkan diri semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ajaran-ajaran mereka ini adalah ajaran-ajaran yang sebenarnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Contoh dasar, kalau kita melihat kira-kira tarekat Naqsyabandiyah ini, dia masuk nggak dalam kategori tarekat yang diiyakan oleh ulama di bangsa kita? Sebenarnya tarekat Naqsyabandiyah ini masuk sebagai tarekat yang mu'tabarah. Kenapa harus disebut mu'tabarah? Karena tarekat Naqsyabandiyah ini di bawah naungan langsung oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama lewat Rais Am yang saat ini dipimpin oleh Habib Lutfi,
sebagai pimpinan para sufi sedunia, ya, yang kemudian membawahi langsung seluruh tarekat-tarekat yang mu'tabarah yang ada di wilayah Indonesia. Lebih lanjut saudara, pertanyaan dari Irfandi Abdullah tentang Naqsyabandiyah dan tarekat-tarekat yang lain. Di lain sisi bukan hanya tarekat Naqsyabandiyah yang berkembang di wilayah Indonesia, ya. Akan tetapi ada beberapa tarekat-tarekat yang kalau kita hitung satu persatu, saking banyaknya tarekat di Indonesia ini, sehingga dia tidak terhitung di bawah 100 tarekat, ya. Tapi banyak sekali tarekat yang berkembang di Indonesia. Salah satunya adalah tarekat yang dibawa oleh Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili atau tarekat Syadziliyah, yang kemudian saat ini banyak pengikut-pengikut tarekat Syadziliyah ini adalah dari kalangan orang-orang yang mumpuni dalam pengetahuan agama, para ulama, kemudian para habaib dan beberapa kalangan-kalangan ulama yang lain. Tarekat Syadziliyah sendiri, beberapa paham yang dibawa oleh mereka adalah paham-paham penyucian jiwa, ya, tazkiyatun nafs, hanya untuk semata-mata mengenal Allah. Sebenarnya seluruh tarekat, mulai tarekat yang tertua seperti tarekat yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Jailani sampai saat ini adalah bertujuan untuk kemudian mengenalkan seseorang kepada pemiliknya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Di lain sisi juga untuk mengantarkan seseorang menuju pada proses perjalanan ruhani. Oleh karenanya saudara, tarekat Naqsyabandiyah dan juga tarekat-tarekat yang lain adalah satu proses perjalanan spiritual. Ada tarekat Rifa'iyah yang dibawa oleh Syekh Ahmad Rifa'i, ya, yang kemudian ada tarekat Al-Badawi, ya, yang kemudian dibawa oleh Syekh Ahmad Al-Badawi. Kemudian banyak sekali tarekat-tarekat yang kemudian muncul. Atau misalnya yang dibawa oleh Farid Muqaddam, ya, seorang waliullah juga, yang kemudian saat ini banyak juga para habaib yang mengikuti tarekat-tarekat itu. Satu hal dari pertanyaan Irfandi Abdullah yang harusnya kita simpulkan bahwa tarekat Naqsyabandiyah adalah tarekat yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan praktek-prakteknya adalah berdasarkan praktek suluk para sufi, hanya untuk semata-mata mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bertemu dengan sang kekasih tercinta yakni Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Tidak jauh berbeda saudara dengan pertanyaan dari Jafar Noh, apa itu paham tarekat Qadiriyah? Kita nggak berbicara tentang pahamnya saudara. Kalau kita berbicara tentang pahamnya begitu panjang sekali, ya, begitu panjang lebar kita harus membahasnya. Akan tetapi yang paling inti dari paham tarekat Qadiriyah adalah satu perkataan yang dipegang oleh pengikut-pengikut tarekat Qadiriyah serta yang kemudian diucapkan langsung oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, yakni man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Oleh karenanya tarekat Qadiriyah sendiri itu adalah proses perjalanan suluk para sufi yang membawa manusia untuk mengenal siapa jati dirinya sendiri. Ya, kemudian mengantarkan mereka untuk mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Tarekat Qadiriyah sendiri disematkan kepada nama seorang waliullah yang dari jalur bapak keturunan dari Al-Imam Hasan radhiyallahu anhu, dan dari jalur ibu adalah keturunan dari Imam Husain radhiyallahu anhu, cucu dari baginda yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dialah Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani yang lahir pada tahun 1078 Masehi. Oleh karenanya saudara, Syekh Abdul Qadir Jailani lewat satu perjalanan yang panjang, perjalanan suluk sampai ketika dia bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Lewat perjalanan ini, dan ini kalian bisa dapatkan dalam penjelasan kitab Al-Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Penjelasan-penjelasan tentang bagaimana bentuk ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani kalian bisa dapatkan dalam kitab Sirrul Asrar, kemudian kalian bisa dapatkan dalam kitab Asrarul Asrar, kemudian kitab Ad-Diwan yang kemudian ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian masih banyak lagi kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Jailani yang kalian bisa dapatkan untuk membahas, ya, bagaimana proses paham dari tarekat Qadiriyah ini, tentang awal daripada paham-paham ini. Oleh karenanya saudara, akan tetapi yang paling penting seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa tarekat Qadiriyah
dibawa langsung oleh Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki paham yang paling fundamental, yakni satu perkataan yang paling terkenal di pada dewasa ini adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Kenal diri bukan kenal diri yang ini, saudara, akan tetapi ada satu hakikat diri yang tersembunyi yang kemudian disebut oleh Allah dalam hadis qudsinya sebagai kuntu kandzam mafian. Aku adalah satu perbendaharaan yang tersembunyi. Hakikat diri inilah yang kemudian harusnya diketahui oleh setiap manusia yang bertuhan. Oleh karenanya, saudara, paham-paham Syekh Abdul Qadir Jailani juga ada paham tentang wajhullah, tentang wajah Allah. Kemudian ada paham juga tentang rumusan paham tentang zikir nafi wal isbat, kemudian zikir as-sultan dan lain sebagainya. Banyak sekali paham-paham Syekh Abdul Qadir Jailani yang kemudian telah diajarkan kepada seluruh murid-muridnya. Satu hal yang harus kemudian kalian ambil dalam satu pembelajaran ini adalah seluruh tarekah-tarekah yang hadir di akhir-akhir ini, seluruh tarekah-tarekah yang hadir di mulai abad-abad pertengahan dunia sampai saat ini, semuanya sebenarnya berasal daripada paham dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, karena Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri disebut sebagai yang memiliki gelar dengan Sultanul Aulia atau rajanya para wali. Di lain sisi, Syekh Abdul Qadir Jailani juga memiliki banyak sekali gelar. Ada Sohibul Wafa, ya, kemudian ada Sultanul Arifin, ada Qadrahu Sirrahu, dan masih banyak lagi gelar-gelar dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya kira ini sedikit paham dari Syekh Abdul Qadir Jailani, apa yang kemudian ditanyakan oleh saudara Jafar Nuh tentang bagaimana sih paham daripada tarekat Qadiriyah itu. Saya tidak membongkar secara panjang lebar. Kalian bisa langsung kemudian kantongi buku-buku ini yang kemudian tadi saya telah sebutkan. Insya Allah berkah bagi keilmuan kita. Dan satu hal sebelum saya tutup, bahwa Nabi pernah bersabda, man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka jangan pernah putus semangat, ya, jangan pernah menyerah untuk selalu menuntut keilmuan ini dan selalu belajar kepada alim ulama, para kiai, para ustadz, para habaib, untuk mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari mereka. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.